Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya mempengaruhi fisik maupun psikologi setiap orang. Rasa bosan, jenuh, cemas, feeling down, stres, hingga bisa mengarah ke depresi. Sebagian orang pasti pernah merasakan hal itu. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu stres itu apa? Nah, stres itu merupakan respon fisiologis yang wajar terjadi saat seseorang berada di situasi tertekan. Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini yang mengharuskan kita untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah secara terus-menerus. Inilah salah satu faktor pemicu utama seseorang mengalami stres. Meskipun ini merupakan hal yang wajar yang dialami sebagian besar orang, bukan berarti stres bisa dibiarkan begitu aja loh. Jika kita tidak mengelola stres itu dengan baik, nantinya bisa berdampak buruk buat diri kita sendiri. Bahkan, stres bisa menurunkan imunitas tubuh yang membuat tubuh semakin rentan kena penyakit. Nah, jadi penting teman-teman untuk kita mengenal faktor pemicu stres lalu mencari solusi dan mengatasinya agar tidak semakin parah. Setiap orang pun punya reaksi yang berbeda-beda saat menghadapi stres. Nah, mau tahu mengenai stres yang dialami teman-teman saya selama pandemi ini dan bagaimana cara mereka mengelola stres itu menjadi eustress atau hal-hal yang positif? Nah, simak terus videonya ya, jangan di skip. Pernah sih sesekali ngerasain stres. Rutinitas yang dulunya sebelum pandemi dilakukan di luar rumah, sekarang ini semuanya terhenti akibat adanya pembatasan. Nah, karena itu, selama segala sesuatu harus dilakukan secara terus-menerus di rumah, ada kalanya sih ngerasa bosen, gampang cemas, gampang ngerasa khawatir yang berlebihan gitu. Terus ngerasain gejala emosi mulai dari suasana hati yang gampang berubah-ubah, sulit menenangkan pikiran, dan sering ngerasa rendah diri. Selama pandemi ini aku yakin sih banyak orang-orang yang ngerasain stres, gak terkecuali saya sendiri. Pernah tuh kemarin kan selama semingguan aku gak bisa tidur dikarenakan selalu memikirkan hal-hal yang gak jelas, selalu memikirkan ya hal-hal yang seharusnya gak dipikirin gitu kan. Selama seminggu tuh saya ngerasain dada saya tuh sesek, gak bisa nafas gitu, terus kayak cemas. Dan saya searching di internet kalau itu tuh tanda-tanda kalau kita sedang mengalami stres. Saya sendiri mungkin lalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya saya nggak perlu pikirin. Terus mungkin karena kelamaan di rumah, jadi ngerasa kalau misalkan di rumah tuh rasa nggak bergunanya tuh semakin tinggi karena di rumah kayak kerjanya tuh cuma kayak rebahan gitu tuh, kayak terus nggak produktif, dan itu tuh ngaruh ke ke pikiran dan bikin stres. Karena biasanya kan kalau sebelum pandemi nih kan segala aktivitas bisa keluar gitu kan, kayak kuliah gitu. Kalau kuliah kan kita bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol, bisa ketawa-tawa. Nah, kalau di rumah nggak bisa ngapain gitu, kayak pokoknya selama di rumah tuh kayak rasa gak berguna itu semakin tinggi. Dan kebetulan aku juga tipe orang yang pemikir gitu kan, jadi apa-apa tuh dipikirin gitu. Jadi itulah pokoknya hal itu yang bikin stres. Pernah, karena kurang lebih selama 7 bulan kegiatan belajar hanya dilakukan di dalam rumah atau di rumah saja. Oleh karena itu terkadang membuat saya jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Pernah, semua orang pasti pernah, apalagi kan kayak serba di lockdown, kita nggak bisa pergi yang jauh-jauh, semuanya juga terbatas. Terus kayak pergi ke tempat-tempat tempat-tempat ramai juga
kayak harus pakai masker. Jujur kalau stres mungkin enggak, tapi kalau bosan tentu iya, karena yang namanya bosan itu kan manusiawi ya teman-teman semua. Kalau dibilang stres, bagaimana tergantung kita menyikapinya. Bahwasannya bosan terlalu berlebihan atau memiliki tekanan yang terlalu berlebih bisa dijadikan bahwa munculnya stres. Tapi kalau saya pribadi untuk stres selama pandemi ini, alhamdulillah bersyukurnya saya tidak sampai mengalami stres, tapi bosan karena mungkin di rumah aja, seperti itu. Cara Syifa untuk mengelola stres itu dengan cara terus mengisi pikiran dengan hal yang positif, tetap tenang, dan meminimalisir segala hal yang dapat memicu stres. Gak cuma itu, Syifa juga pernah menerapkan budget at home selama beberapa hari. Terus Syifa sering meluangkan waktu untuk me time, mencoba hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru, dan melakukan hobi-hobi yang selama ini sudah jarang dilakukan. Buat aku yang kemarin aku lakuin itu pertama dengerin musik, karena gak tahu kenapa kalau aku lagi stres, lagi bad mood, lagi sedih, hal yang paling aku cari, hal yang paling aku lakuin pertama kali itu buat ngobatin semua yang lagi aku rasain itu ya musik gitu. Apalagi kalau misalkan musiknya itu kayak membangun dan liriknya itu penuh makna, jadi kayak setelah dengerin musik itu aku ngerasa kayak diri aku tuh ngerasa baikan aja gitu, ngerasa kayak nggak bad mood lagi, terus ngerasa kayak seneng gitu, terus ngerasa kayak tenang gitu. Terus yang kedua itu cari tontonan atau cari konten-konten yang membangun sih, yang yang mendukung buat ngelakuin hal-hal produktif selama pandemi. Jadi kan konten kreator tuh selama pandemi ini mereka rajin banget kan share tips-tips yang bermanfaat gitu. Kayak misalkan setelah aku menonton konten-konten yang bermanfaat itu, terus aku jadi kepikiran buat produktif, buat kayak lebih bermanfaat gitu selama pandemi ini walaupun di rumah aja. Kayak misalkan aku bikin karya, bikin podcast, terus kayak bikin puisi-puisi, terus kayak edit video, terus kayak foto-foto gitu. Terus ya gak tau kenapa selama aku ngelakuin hal itu jadi kayak lebih ngerasa produktif aja, mikirin hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin. Mending aku cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat walaupun lagi di rumah aja gitu, daripada rebahan dan bikin hal-hal yang gak jelas jadi bikin stres. Jadi aku ngelakuin kegiatan-kegiatan yang udah aku lakuin, yang udah aku sebutin tadi gitu sih. Cara mengubahnya menjadi sebuah hal yang positif selama di rumah saja, yaitu saya melakukan membaca buku yang saya beli harus segera diselesaikan, dan juga saya melakukan sesuatu hal yang baru yang saya tidak lakukan sebelumnya. Kalau aku sendiri biasanya kayak ngelakuin hobi aja, kayak nyanyi misal nonton TV. Ya kalau cewek mah biasa ya ngebantuin orang tua di rumah, paling kayak ngerjain pekerjaan rumah. Kalau aku pribadi, pertama hikmah di balik pandemi seperti ini, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya pribadi di sini kita bisa meningkatkan atau menambah wawasan kita mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, seperti itu. Nah, yang kedua, mengembangkan hobi, karena momen ini merupakan ajang yang paling besar gitu ya untuk mengembangkan hobi. Bisa teman-teman mengembangkan hobi misalkan menggambar atau menjahit gitu. Bisa teman-teman tuh untuk yang suka puisi juga
ikut lomba-lomba yang diselenggarakan di berbagai lembaga. Biasanya kan ada tuh yang free, yang bebas regis, bebas biaya. Teman-teman bisa boleh ikut itu salah satunya. Atau bisa juga teman-teman untuk perempuan ya, bisa tuh coba-coba eksperimen masak seperti itu, bisa dicoba untuk lebih produktif lagi, menciptakan sesuatu yang prakarya, bisa juga terus bisnis online yang teman-teman jualan online itu juga rekomen banget, karena di rumah kan kita juga nggak ada pemasukan ya, nah bisa deh iseng-iseng dimanfaatin tuh, bisa sambil cari sedikit-sedikit tambahan untuk isi kuota seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat, jangan sampai stres, bosan boleh tapi jangan sampai stres. Itulah pendapat-pendapat mereka. Jadi, mari teman-teman lakukan manajemen stres dengan baik untuk menjaga produktivitas dan menjalani aktivitas secara lebih sehat selama pandemi ini. Tetap tenang dan tentunya terus jaga kesehatan baik fisik maupun mentalnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.